Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan penuh pertanyaan, dengan penuh rasa penasaran, ya, sepenasaran kenapa ya. Ini banyak banget ada kata pertanyaan kenapa dan apa sih sebenarnya, apa penyebab Sintayong dipecat ya di pertengahan jalan, dan apa alasan merekrut Patrick Kluivert untuk menangani dan menjadi kepala pelatih timnas Indonesia. Ya, gua akan bahas, gua akan ulas ya sedapat dan sebanyak yang gue tahu gitu. Gue akan share ke lu karena gue juga pernah ngobrol. Ternyata ya, gue pernah ngobrol bareng Justin Kluivert, yang mana Justin Kluivert adalah anak dari Patrick Kluivert. Ini sebenarnya gue bikin konten ini masih dalam keadaan yang bingung, masih di otak gue masih penuh pertanyaan ya, dan emosinya masih nggak stabil. Tapi makanya kalian bolehlah berpendapat banget ya, berpersepsi di kolom komentar kalau kalian ada info-info tentang kenapa dipecatnya Sintayong dan kenapa Patrick Kluivert yang menjadi pelatih yang menggantikan Sintayong untuk melatih timnas Indonesia, boleh banget di komen. Nah, tapi sebelumnya gue mau ngucapin sekali lagi sehat selalu buat kita semua yang lagi di rumah, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temannya masih ngutang dipinjemin, dibalikin utangnya, dan semoga semua sehat dan semakin bahagia. Oke, ini gua dari uploadan video yang sebelumnya, jaraknya ini cuma berapa jam nih? 3 apa 4 jam gitu. Gue bikin video lagi dengan baju yang masih sama juga. Gue akan ngasih tahu kalian ya, sebanyak informasi yang gue dapat yang akan gue share gitu. Nah, yang pertama, siapakah Patrick Kluivert? Nah, ini mungkin karena penonton gue banyak yang Gen Z, yang usianya 20 tahun ke bawah juga banyak gitu. Mungkin kalian belum kenal atau udah lupa sama yang namanya Patrick Kluivert. Jadi Patrick Kluivert ini dia merupakan pesepak bola ya, bisa dibilang juga legend. Patrick Kluivert pesepak bola legend yang berasal dari Belanda ya. Dia main bola di Belanda dari timnas U16, dia udah memperkuat timnas Belanda U16. 17 dia udah menciptakan gol, terus ke senior. Karirnya untuk seorang striker, untuk seorang pemain bola ini bagus menurut gua ya. Dia juga karir profesional timnya itu dari Ajax Amsterdam, terus dia jadi legend Ajax, legend Barcelona, legend Milan juga kalau Milan mau ngakuin. Terus main ke Valencia gitu, dan selalu ya, setiap dia bermain itu pasti ada nama dia di papan top skor. Jadi untuk seorang pemain sebagai striker khususnya, dia udah nggak diragukan lagi sebagai pemain bola dan menjadi striker yang sangat tajam. Maka dari itu gue bilang kalau untuk dalam karir sepak bola sebagai pemain, Patrick Kluivert ini legend ya, bagus lah ya, legend lah. Kalau kita main juga dari kecil, gue main PS1 ya, Winning Eleven, pasti ada Patrick Kluivertnya karena Belanda lagi keren saat itu kan. Bergkamp, terus Davids, Seedorf, lagi bagus-bagus semua itu Belanda pada saat itu. Salah satunya ada Patrick Kluivert. Jadi secara karir pesepak bola ini bagus banget. Nah, gimana tapi karir kepelatihannya dan gimana track record yang dimiliki Patrick Kluivert? Sebelum ke situ, tadi doa gua adalah nggak apa-apa. Maksud gua emang harus mengikhlaskan Sintayong ya, bukan lagi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah kita downgrade atau upgrade nanti? Yang gue pengen kan upgrade. Ya, walaupun downgrade-nya ini belum bisa kita lihat dari Patrick Kluivert ini menangani timnas Indonesia. Ya, mungkin lu udah bisa nilai, gue cuma bisa nilai dia sebagai pemain ya legend gitu. Cuma track recordnya sebagai pelatih, sebagai direktur olahraga, pelatih khusus, dia sebagai
pelatih khusus di Twente apa ya, dia sebagai pelatih khusus penyerang. Nah, terus juga kehidupan pribadinya seperti apa. Ada yang bilang juga kan berita-berita dia tersangkut kriminal judi gitu. Apa jangan-jangan cocok gitu karena judi online di Indonesia berkembang pesat, korup juga, makanya mendatangkan pelatih yang seperti itu. Cuma seperti yang gue katakan, poin gue di video sebelumnya adalah yang gue pengen kalau Sintayong out, yang datang ini upgrade. Secara pamor dia lebih dari Sintayong ya, secara pamor nih ya. Sebagai pemain elektabilitas lebih dari Sintayong kalau menurut gua di dunia sepak bola. Ya Sintayong di Indonesia menang pasti. Tapi secara kualitas kepelatihan gimana? Nah, kan itu yang menjadi pertanyaan. Ini udah ada beberapa yang nge-share tentang track record Patrick Kluivert ketika menjabat sebagai pelatih. Ya, ini dia dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Nah, jadi klausulnya kalau PSSI mau ngasih lihat kontraknya gitu biar nanti kelihatan kalau kurangnya apa, salahnya apa, dipecatnya kenapa, dikasih hadiahnya karena apa, masuk nih poin-poinnya, silahkan kalau mau transparan, mau vulgar, mau gambling, silahkan ya. Kluivert ini ya dia pernah melatih timnas Curaçao dan menjadi asisten pelatih di AZ Alkmaar. Ya, terus juga di NEC itu menjadi NEC serta timnas Belanda 2012-2024. Karirnya bagus lah ya sebagai pesepak bola. Nah, ini nih yang lebih detail lagi nih. Dari 2008 ya, dia sebagai pelatih penyerang di AZ Alkmaar. Lalu di Twente. Nah, di Twente sebagai pelatih kepala nih 2011 nih. Ya, jadi head coach. Terus di NEC Nijmegen pelatih penyerang itu 2010 dan di Brisbane Roar asisten pelatih ya. Jadi selama baru berkarir kepelatihan dia sampai 2011 itu baru menjadi kepala pelatih. Lalu lanjut ke 2012. Dia menjadi asisten pelatih di Belanda. Itu dia mulai dari 1 Agustus 2012 sampai 31 Juli 2014. Nah, baru dah itu asisten pelatih di Belanda masuk ke pelatih kepala di Curaçao. Itu dari 2015 sampai 2016. Waduh, setahun doang nih, pertanyaan nih. Lalu dia menjadi pelatih kepala head coach di klub yaitu Ajax tapi U19 ya, Under 19 itu 1 Juli 2016 dan sampai 13 Juli 2000 benar nih 13 Juli 2016. Ngapain? Nggak jadi kali ininya. Turnamennya nggak jadi. Terus akhirnya dia ke Curaçao lagi menjadi penasehat strategis. Itu dari 1 Juli 2016 sampai 30 Juni 2016. Ya. Lalu 2017 dia menjadi direktur olahraga di Paris Saint-Germain. Dari 14 Juli 2016 sampai 30 Juni 2017, setahun. Nah, jadi ketika di Twente tadi ya, di 2010 sampai 2013 dia menjadi asisten pelatih Louis van Gaal. Ya 29 pertandingan. Lalu dia juga menjadi asisten pelatih Clarence Seedorf 12 pertandingan. Itu yang di mana tuh? Di 2017. Lalu dia kemana 2017 ke atas? Di 2018 tepatnya 4 Agustus dia menjadi asisten pelatih di Kamerun. Ya, menjadi asisten pelatih di Kamerun aja. Asisten pelatih ini dari 2019 sampai 2019, setahun gitu. Lalu dia menjadi manajer akademi di Barcelona 2019 sampai 2021. Ya, pertandingannya juga nggak kecetak nih ya, nggak jadi turnamennya ya. Lalu menjadi pelatih interim Curaçao. Curaçao dia ada kenapa ya Curaçao ya? 6 pertandingan dia. Dan yang terakhir dia menjadi pelatih kepala di Adana Demirspor. Pelatih kepala ya, head coach 2023 itu dari 1 Juli sampai
4 Desember 2023, 20 pertandingan doang. Nah, kalau striker tajam lah dia ya. Maksud gue belum mau ngejudge, tapi kalau dari track record memang nggak terlalu memadai, memang nggak seperti yang di otak gua gitu. Yang di otak gua nggak tahu di otak lu juga kayak apakah ada Giovanni Van Bronckhorst di situ atau Van Bommel. Van Bommel masih ngelatih. Si ya Belanda lainnya lah gitu. Tapi yang didatangkan adalah Patrick Kluivert, pemain legend. Pertanyaan lagi, emang gimana nih kalau pemain legend ngelatih timnas gitu? Kan banyak gitu kayak pemain legend jadi pelatih kan banyak. Ronald Koeman jadi pelatih, Maradona nggak terlalu sukses jadi pelatih, Mr. Roy sekarang jadi pelatih gitu, Wayne Rooney juga nggak sukses jadi pelatih gitu. Nah, yang gua harapkan adalah gini. Ada dua pelatih yang mentereng di Eropa ya, si Mancini satu lagi Klinsmann ya, Mancini ke Arab, Klinsmann ke Korea, ke Korsel. Kalau kita berkaca sama Saudi Arabia yang notabene adalah masih Asia, nggak nolong ya. Perspektif harapan gue sebenarnya patah apabila kayak pelatih yang lama yang sekarang latih lagi ya, pelatih yang lama itu yang lawan Argentina itu sekali menang di World Cup, itu kan secara mentereng lebih ngejreng Mancini nih, elektabilitas Mancini, raihan trofi juga Mancini. Tapi Mancini dikasih melatih Arab yang notabene Mancini di atas pelatih Arab yang sekarang, nggak bisa berbuat banyak, ya kan? Apalagi Klinsmann juga, Klinsmann megang Korsel tuh, nggak bisa berbuat banyak. Jadi itu emang, gimana ya, kompleks sih jelasinnya ya. Jadi yang mentereng belum tentu bisa up langsung cair, langsung solid ketika megang yang pelatih sebelumnya kalah elektabilitas dan kalah trofi misal gitu. Nah, lanjut. Tapi gimana nih keadaannya kalau kita dilatih sama yang di bawah pelatih sebelumnya? Bisa jadi bagus, bisa jadi enggak juga pastinya. Contohnya apa? Saat itu Chelsea di berapa ya? Roberto Di Matteo ya. Itu yang sampai juara Liga Champions ngalahin Munchen, Roberto Di Matteo. Itu dia datang sebagai caretaker, jadi dia udah standby, dia ganti pelatih utama, main pragmatis aja, tapi rejeki Di Matteo dapet lah Liga Champions, walaupun sekarang gue nggak tahu nih Di Matteo lagi di mana. Jadi kalau ngomongin masalah bisa dinilai apa enggak, ya itu waktu. Ya kita emang harus ngelihat beberapa match. Ini mepet ya, berapa bulan nih untuk Piala Asia gitu. Gue nggak tahu apakah bisa uji coba apa enggak, apa gimana, gue nggak tahu gitu. Tapi yang jelas harapan gue tetap apapun yang terjadi yang terbaik buat timnas. Syukur-syukur mudah-mudahan dia bisa kayak Roberto Di Matteo gitu yang di sisa laga tapi dia bisa menyelesaikan dengan bagus tugasnya gitu kan. Lalu juga gue sempat ketemu anaknya, nah nama anaknya pasti bagus-bagusin bapaknya ya. Saat itu gue ke Mestalla, Ciutat Deportiva, itu training camp dari Valencia. Gue ketemu sama siapa? Muhammad Kudus apa satu lagi? Oh, Yunus Musa. Gue ketemu Yunus Musa. Satu lagi ketemu dengan si anaknya itu Justin Kluivert. Nah, di pertemuan yang singkat, gue sempat nanya gimana bokap tuh gimana istilah gitu. Jadi saat itu Justin Kluivert sedang membela Valencia. Valencia itu lagi dipegang sama Gennaro Gattuso, ya. Terus ketika off air gue nanya gitu, gimana bokap orangnya gimana sih? Ya Patrick Kluivert orangnya gimana gitu. Dia bilang Patrick Kluivert ini orangnya tegas dan disiplin. Tapi kalau dia marahnya ini bisa lebih galak dari Gattuso. Gattuso kan galak tuh ya kan. Tapi lebih galak Patrick Kluivert. Jadi mudah-mudahan gaya
gua mau ngilangin dulu tentang kasus kayak dia terlibat judi gitu, kasus banyak katanya pernah ngeludahin atau kasus ini ini lagi nggak bisa kita tolak gitu. Lagi nggak bisa kita tolak. Gue hilangin itu dulu, gue lihat yang di depan mata, dia di kontrak 2 tahun, opsional perpanjangan 2 tahun lagi. Ya dia orang Belanda, berarti teman-teman pelatihnya banyak, itu Louis van Gaal dia kenal, dan Clarence Seedorf dia pemain legend. Kita lihat ya, disiplinnya dia itu masuk gak ke tim-tim sekarang yang banyak didominasi skuad sekarang nih timnas pemain-pemain yang di Eropa gitu. Mudah-mudahan sih cocok ya. Mudah-mudahan susah banget buat cacak cocok ngeklopin dalam waktu tempo. Mudah-mudahan rezeki bagus buat timnas Indonesia gitu aja. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Coach Sintayong. Terima kasih banget Coach Sintayong telah bawa Indonesia sampai sejauh ini. Ya, jadi yang dikatakan Pak Erick Thohir selaku ketua PSSI, Ketua Umum PSSI bilang nanti bakal ada preskon tanggal 12 Januari. Itu udah bocor lagi karena Fabrizio Romano nge-tweet. Fabrizio Romano sudah bertitah. Jadi ya udah bocor. Pemecatan Sintayong bocor sama Esko. Pengenalan pelatih baru bocor sama Fabrizio Romano gitu. Mudah-mudahan Indonesia bocor terus, tembus sampai ke round berikutnya. Oke? Gitu aja teman-teman. Silakan kalian yang punya data-data yang lebih sangar boleh diberikan argumen tentang sebenarnya apa yang menjadi concern pemecatan dari Coach Sintayong dan apa alasan Patrick Kluivert sekarang direkrut menjadi pelatih timnas Indonesia. Itu aja. Dan kira-kira gimana nih timnas Indonesia dipegang sama Patrick Kluivert? Gue sih doa yang baik-baik aja lah ya. Gitu aja teman-teman. Silakan di komen. Terima kasih yang selalu nonton YouTube Pakar Bola Komentari Sepak Bola dengan situasional. Nah, oke. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Vamos!